Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya lawatan Allah sungguh nyata di dalam setiap kita. Bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lewat apa yang dialami Yesus, kita memperoleh pengampunan. Ia mengambil sebuah bagian yang sangat buruk yang harusnya menjadi bagian kita. Ia memikulnya di kayu salib untuk kita. Ia mati supaya kita hidup. Karena pengorbanannya kita ditebus. Karena kebangkitannya kita dimenangkan oleh Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah hanya Tuhan Yesus Kristus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, kami menyembah-Mu, Allah Maha Tinggi. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, kami berterima kasih. Syukur bagi-Mu Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, Yesus. Dengan bilur-bilur-Nya kita telah disembuhkan, dan dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib dosa kita telah dihapuskan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita, karena rencana Tuhan itu indah dan tidak akan sekali-kali Ia meninggalkan kita. Sebab darah-Mu Yesus, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang menyucikan setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang membebaskan setiap kami Bapa. Kami bersyukur padamu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau yang memberikan harapan dalam hidup kami Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan.
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kekuatan tangan kita mungkin sanggup membawa kita menjadi orang yang hebat. Tapi hanya bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Sebab Tuhan bukan hanya berkorban untuk kita, bahkan Ia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan Dia bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita, sebagai terang dunia untuk setiap kita. Karena kasih-Mu tiada duanya bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau berikan di dalam hidup kami, Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tiada kata yang dapat kami ucapkan dan dapat kami balas atas kasih setia-Mu selain kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan, yang menopang segala kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semuanya sehat, kuat di dalam Tuhan, amin. Itulah doa kami selalu kepada Tuhan, agar saudara-saudara semua dalam kondisi sehat, sukacita, ucapkan syukur kepada Tuhan senantiasa. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semuanya, yaitu hari apa? Ya, hari memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang sering disebut dengan Jumat Agung. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah, kenapa saya katakan spesial? Karena baru tahun ini saudara, kita bersama-sama boleh beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh beribadah bersama dengan keluarga. Satu sisi positif yang Tuhan izinkan dalam situasi kondisi yang demikian, agar kita bersama-sama dengan keluarga, agar kita sama-sama boleh beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, bersama-sama sharing firman Tuhan, dan keluarga diberkati. Ini yang Tuhan mau atas setiap kita. Jadi dengan peristiwa COVID ini, kita mengucap syukur. Di satu sisi positif, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita. Mari saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang pada hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Nah saudara, peristiwa seperti ini zaman lampau juga pernah terjadi. Bahkan zaman lampau lebih mencekam, lebih mengerikan. Mari kita bersama-sama kita akan baca di dalam Keluaran Fatsal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca secara silih berganti. Saudara-saudara siap Alkitabnya di rumah? Mari kita siapkan Alkitab kita. Saya akan membaca di ayat yang pertama, kemudian saudara dan saya bergantian dan ayat 12 kita baca bersama-sama. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul haruslah menyembelihnya pada waktu senja.
Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sama-sama. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Bayangkan, coba kalau dalam waktu itu kita ada, mungkin keadaan lebih mencekam daripada hari ini. 10 tulah, dan inilah tulah yang ke-10. Dan bukan satu kebetulan kalau tulah yang ke-10 itu ada untuk merayakan Paskah. Dan bukan satu kebetulan kalau hari ini kita ada dalam kondisi yang seperti ini di dalam hari mendekati hari raya Paskah. Untuk persiapan setiap kita. Nah, di sini disebutkan, dikatakan di ayat keempat, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlah untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat ini berbicara, yuk kita kembali di dalam unity. Kita kembali di dalam sebuah kesatuan. Di dalam kita hidup bertetangga, di dalam kita hidup bermasyarakat. Jangan lupa dengan tetangga kita. Beritahu ya, tetangga kita dalam keadaan apa, mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Lalu di ayat yang kelima dikatakan bahwa anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan haruslah yang baik, yang tidak bercela. Ya, domba atau kambing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan peristiwa ini pada hari-hari ini, sudahkah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik? Ataukah persembahan yang cacat? Ataukah persembahan asal-asalan? Tetapi kalau Tuhan berfirman mengingatkan kepada kita bahwa persembahan yang terbaiklah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak bercela. Dan kemudian dikatakan darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang akan memakannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa darah Yesus melebihi darah anak domba yang zaman dulu. Sekarang kita tidak usah repot-repot potong kambing atau potong domba, mengoles darahnya di tiang pintu rumah. Tetapi darah Yesus telah menggantikan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Saudara, Yesaya 53 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, firman mengingatkan kepada kita. Sama-sama kita baca 2-3. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri-negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatkulah itu kena tulah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat Tuhan Yesus menggantikan darah anak domba di zaman yang lalu untuk menebus kita, ya, Tuhan mengalami seperti ini. Bukan karena Tuhan salah, tidak. Bukan karena Yesus berdosa, tidak. Dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Tetapi karena pemberontakan kita. Nah, oleh sebab itu di dalam situasi suasana Jumat Agung ini, biarlah kita mengintrospeksi, mengkoreksi diri kita. Adakah kita memberontak? Adakah kita marah dengan Tuhan? Adakah kita bersungut-sungut dengan situasi yang Tuhan izinkan seperti ini? 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa, bahasa sama-sama, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu ya Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, diingatkan domba Paskah yang telah tersembelih di kayu salib, yaitu Kristus, menggantikan domba yang zaman lalu yang ditaruh di ambang pintu. Dan pada waktu ditaruh di ambang pintu, malaikat maut melewati dan tidak ada satupun yang meninggal. Kita kembali lagi di dalam Keluaran Fatsal yang ke-12 ayat yang ke-29. Keluaran Fatsal 12 ayat yang ke-29. Baca bersama-sama, 2, 3. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dan dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ayat yang ke-40. Nah, lamanya orang Israel diam di tanah Mesir adalah 430 tahun. Saudara, orang Israel ditindas 430 tahun. Kita baru beberapa hari dirumahkan. Tuhan punya rencana yang indah atas orang Israel. Dan kalau orang Israel ditindas 430 tahun saja dia menerima kemenangan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita menang. Ayat dari Keluaran 12 ayat yang ke-30. Keluaran 12 ayat yang ke-30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Bayangkan saudara, saat itu setiap rumah yang sulung meninggal. Setiap rumah yang punya hewan yang sulung juga meninggal. Sehingga Alkitab mencatatkan seruan yang hebat di Mesir. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengoleskan darahnya di ambang pintu, tidak ada kematian. Malaikat maut lewat dan tidak menjemput yang sulung. Kita sangat berbahagia kalau pada hari ini kita boleh memperingati Jumat yang agung ini,
memperingati hari kematian Tuhan. Dan saudara yang kekasih, diingatkan pula tadi dalam pembacaan kita untuk bersama-sama makan dari sembelihan domba ini bersama dengan roti yang tidak beragi. Di dalam diam diri atau di dalam ketenangan kita selama kita dirumahkan, Tuhan punya rencana yang indah supaya Tuhan juga ingatkan kepada kita, buang ragi yang lama. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 diingatkan kepada kita, buang ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Apa itu ragi yang lama? Ragi yang lama adalah lambang kehidupan lama, lambang keburukan-keburukan kita. Dalam peristirahatan atau dalam kita diistirahatkan ini, dan kita mengikuti ibadah pagi hari ini, mari kita bersama-sama menata ulang kembali kehidupan kita. Buang ragi yang lama, Alkitab katakan. Buang segala tabiat kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-11 sampai 12. Baca bersama 2-3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara masih bisa berbuat dosa? Masih. Tetapi sudah tidak ada kuasanya lagi, sudah tidak ada keinginannya lagi. Kalau kita benar-benar membuang segala tabiat-tabiat yang lama, segala ragi-ragi yang lama, menanggalkan kehidupan yang lama, harus ada niat kita untuk tidak akan melakukannya. Inilah saatnya saudara, inilah saatnya untuk kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apa itu ragi yang lama? Kolose 3 ayat yang ke-5. Kolose 3 ayat yang ke-5, sama-sama kita baca 2-3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Buang saudara. Bukankah kita kalau dalam Kristus adalah ciptaan yang baru? Tuhan telah rela mati untuk kita, untuk supaya kita diselamatkan, untuk supaya kita ditebus. Kalau pagi hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan, Tuhan Yesus disalib ya, untuk kita semuanya, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 diingatkan kepada kita, baca bersama 2-3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kita dari segala dosa. Dosa apa saudara? Mungkin saudara katakan saya tidak pernah berdosa. Mungkin saudara katakan saya selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat salah. Saudara kekasih dalam Tuhan, anggap saja saudara itu benar. Tapi ada dosa turunan, dosa nenek moyang. Dosa dari sejak kecil kita buat. Dan kita enggak ingat lagi. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Tetapi kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhanlah saja yang dapat menyucikan kita daripada segala dosa. Dan diingatkan
Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita. Darahnya menebus, menyucikan kita. Kuasa darah Yesus tidak hanya menebus kita, kuasa darah Yesus menyelamatkan kita, membawa kita sampai ke surga. Dan pagi hari ini bila kita bersama-sama boleh menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus, diingatkan kepada setiap kita. Saudara sudah siapkan anggur? Saudara sudah siapkan hosti? Kita akan bersama-sama diingatkan kepada setiap kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama sampai ke ayat 31 secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sama-sama. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudara kita siapkan hosti dan anggur. Pastikan ada di tangan ibu bapak semuanya. Kalau pada hari ini kita boleh memperingati hari kematian Tuhan, adalah satu momen yang indah di mana kita bersama-sama keluarga ada di dalam satu rumah, ada di dalam satu penyembahan, ada di dalam satu perjamuan kudus. Saudara yang kekasih, hosti yang di tangan ibu bapak ada firman, ada ayat. Biarlah ibu bapak baca terlebih dahulu. Dan mari kita naikkan pujian. Ku telah mati, tinggalkan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Cara hidup ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. semuanya Di situ juga kedua orang penjahat itu, sia-sia yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. lagi. Yesus berkata, "Ya Bapa, Ku ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." letakkanmu ya Tuhan. Jadilah padaku Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu telah tercurah bagi kami semuanya. Ampuni Tuhan segala perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni
ampuni Tuhan bila Kau dapati masih ada yang tidak berkenan, baik di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menanggalkan ragi yang lama, kami mau menanggalkan hidup yang lama, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bersama keluarga ada di hadapan hadirat-Mu, kami percaya Engkau punya rencana yang indah Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan, berkenanlah atas keluarga kami, berkenanlah atas anak-anak kami, orang tua kami, berkenanlah atas istri, suami, berkenanlah atas anak-anak-Mu semua ya Bapa. Kami mau mengangkat tubuh-Mu, kami mau mengangkat darah-Mu, karena inilah iman kami Tuhan. Engkau telah terpecah-pecah tubuh-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami semuanya, agar kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita semua bangkit berdiri, menghargai kalau hosti ini tiba di tangan kita. Inilah tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita untuk menyelamatkan kita semuanya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau menyatu di dalam tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib untuk kami semuanya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini yang dengan iman adalah darah Kristus yang telah tertumpah. Dan hanya darah Kristus yang dapat menyucikan kita semuanya dari segala dosa yang kita perbuat. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Tuhan telah berkorban bagi kita semuanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah darah Kristus yang telah tertumpah bagi kita semuanya. Darah Kristus yang telah menyelamatkan. Kuasa darah Kristus atas seluruh kehidupan kita boleh manunggal di dalam hidup kita, menyatu dalam nama Yesus. Ku telah mati, Haleluya, dan tinggalkan haleluya, haleluya. cara Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Minta kekuatan dari Tuhan. Tubuh dan darah Yesus menyatu di dalam kehidupan kita. Apa yang dulu menjadi sia-sia, jangan kita lakukan lagi. Hidup ini
letakkan pada mezbah Tuhan. ku letakkan Haleluya. pada mezbahmu. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau ada atas keluarga kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan yang dari Tuhan turun atas setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat turun atas setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah menjadi kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena nama Tuhan sangat berkuasa. Kuasa darah Yesus membebaskan kita. Kuasa darah Yesus melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sembah Dia. Puji Dia. Ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jamah lawat setiap rumah tangga Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keselamatan ada dalam rumah tanggamu. Dalam nama Yesus diampuni segala dosa-dosanya. Dalam nama Yesus lepaskan pengampunan. Tidak ada kepahitan lagi. Tidak ada sakit hati lagi. Tahirkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan ada atas setiap rumah tangga, atas ada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah keselamatan yang dari Tuhan. Dan kami ucapkan semuanya ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama beribadah Jumat Agung. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam perenungan dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Dan kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus di mana kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita semua. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan kembali beribadah online dalam ibadah Raya Paskah kita pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 8 pagi di dalam channel YouTube kita di GPIA Keluarga Allah. Dan pastikan kita keluar menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan kita mau tetap bersama-sama mendukung dalam doa untuk pemerintahan kita dan untuk keseluruhan di dalam dunia ini yang sedang mengalami pandemik Corona COVID-19. Dan kita akan tetap terus mendukung dan tetap kita bersatu agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam keadaan yang sedang tidak nyaman bagi kita semua. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali bersama-sama berdoa dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, untuk apapun yang sedang Kau izinkan terjadi yang sedang kami hadapi. Satu hal tetap kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas seluruh isi dunia ini. Bapa, kami bersyukur dengan segala keterbatasan yang ada sekarang. Kami masih boleh memperingati hari di mana Engkau disalib bagi kami, di mana Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan.
Satu hal kami tetap bangga bahwa Engkaulah Tuhan yang lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tetap mau satukan hati kami. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, untuk rumah sakit, pemerintah, dan seluruh jajaran yang ada yang sedang menghadapi dan sedang melayani untuk menghadapi virus corona COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka terus Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan, agar mereka dapat terus melayani, agar mereka terus dapat memberikan yang terbaik. Lindungi Tuhan, jagai mereka, keluarga mereka dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Tuhan, kami akan melewati ini sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk kami terus sabar. Ajar kami untuk kami dengan rela hati menjalani ini semua. Karena kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Kami tetap percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Biar kami juga dapat menjaga kesehatan kami. Biar kami juga dapat terus Tuhan menikmati waktu-waktu yang ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi hari ini, semua ini atas seizin dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami selalu mengerti akan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, memberikan kami perspektif berpikir yang benar. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi sekarang ini, kami percaya Tuhan, Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Dan Tuhan mengizinkan ini boleh terjadi untuk menguatkan kami. Dan kami akan melihat betapa besarnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja informal Tuhan, ojek online, para pedagang, para supir taksi, supir bajai dan yang lainnya Tuhan. Yang mereka sekarang mungkin sedang menghadapi kesusahan, mungkin mereka sedang menghadapi tantangan yang besar dalam hidup mereka. Kami berdoa, kami satukan hati dimanapun mereka berada, berikan kekuatan Tuhan, berikan mereka penghiburan, dan dimanapun mereka berada kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir. Kami percaya Tuhan ada roh-Mu yang menjamah mereka, dan kami percaya Tuhan ada damai sejahtera-Mu yang ada bagi mereka semua. Dan ajar kami untuk kami selalu mau berbagi dengan mereka, ajar kami untuk kami selalu terus peduli dengan sekeliling kami, agar melalui kehidupan kami, melalui kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada, kami dapat menjadi berkat. Dan kami dapat menjadi kitab yang terbuka, yang mereka akan lihat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami selalu mau belajar bersyukur apapun yang boleh terjadi, dan tetap satu hal, kami mau tetap percaya Engkau yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan, agar gereja-Mu dapat menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada agar mendapat pewahyuan yang apa yang akan mereka lakukan di tengah kondisi ini. Agar kami menjadi berkat Tuhan, agar kami bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kami menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami, dan terutama kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh ada dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara yang kekasih, kita angkat tangan kita. Kita angkat hati kita dengan penuh ucapan syukur. Kembalilah saudara-saudara ke tengah hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Jumat Agung.
Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan ekstra dari Tuhan, perlindungan dari surga atas saudara-saudara semuanya. Haleluya.